Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Michael. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Yohanes 14 ayat 6 yang menyatakan demikian.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. dan menyertaimu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanku. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Putramu, Bapa
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sumber hikmat dan pengertian. Dan ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini, kami mohon tuntunan, penyertaan dan bimbingan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian dan kemampuan sehingga kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dan jadikan kami Bapa sebagai pelaku firman yang nyata di tengah-tengah segala tingkah laku kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
tema yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah identitas Yesus. Siapa itu Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berkata demikian. Don't judge the book from the cover. Jangan menilai buku hanya dari luarnya saja, hanya dari sampulnya saja. Kadangkala pun kita demikian. Ketika kita menilai seseorang, kita melihat dari depannya saja, dari sampulnya saja, dari bajunya saja, dari bawaannya saja, dari sepatunya saja, dan dari perhiasannya saja. Dengan cepat kita menilai seseorang. Dia kaya, dia rajin, dia pinter, dia apapun itu juga. Oh, dia mentereng, dia orang seperti ini, orang seperti itu. Seringkali kita menilai hanya dari luarnya saja, belum mengenal, mendalam, atau membuka lembaran perkenalan atau lembaran buku itu. Sama halnya ketika Yesus Kristus yang disebut lahir di Bethlehem, yang disebut orang Nazaret, yang juga disebut seorang anak tukang kayu. Tetapi hal-hal yang biasa dan yang tidak terkenal ini memunculkan kehadiran Yesus yang penuh dengan karisma, yang penuh dengan berbagai macam perbuatan mujizat dan kesembuhan, menjadikan Yesus seorang tokoh fenomenal. Mulailah pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah lingkuran Yesus, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sana, di tengah-tengah para murid. Oh, ada yang mengatakan dia benar-benar adalah seorang Mesias yang dijanjikan itu. Seorang yang diurapi, yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini. Itulah dia sudah hadir. Tetapi ada juga yang meragukan kehadiran Yesus. Dia bukan Mesias. Apakah betul seorang Mesias lahir dari sebuah daerah yang tidak terkenal, dari seorang anak tukang kayu? Bukankah Mesias yang kita kenal adalah seorang raja yang akan memimpin kita melawan kerajaan Romawi yang menindas kita? Ketika Yesus dengan berbagai macam pengajarannya, banyak orang mengatakan dia adalah guru dan rabi. Banyak orang yang mengatakan Yesus adalah seorang Mesias dan Tuhan, karena melihat dia banyak melakukan kesembuhan dan banyak melakukan mujizat. Banyak orang juga mengatakan dia hanyalah tokoh fenomenal pada saat itu yang terkenal dengan berbagai macam perbuatannya. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, bukan berarti orang yang berbondong-bondong itu mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, sebagai anak manusia, Mesias yang dijanjikan itu. Bukan. Bisa saja orang yang berbondong-bondong itu hanya mau melihat mujizat dan hanya mau melihat kesembuhan. Setelah itu selesai. Banyak orang yang datang kepada Yesus hanya untuk disembuhkan. Setelah itu selesai. Banyak orang yang ingin mencari kesalahan Yesus ketika melihat pengajaran dan perbuatannya. Kapan bisa menjatuhkan Yesus? Tetapi ada orang-orang yang benar-benar mengakui Yesus sebagai Mesias. Pertanyaannya adalah, Mesias yang seperti apa dan bagaimana? Di kalangan murid-murid Yesus pun ada berbagai macam pandangan dan pendapat. Ketika kalau kita baca di dalam pembacaan sebelumnya, terkhusus Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayat 27. Dikatakan oleh Yesus, Mesias itu akan menderita. Mesias itu akan disalibkan dan akan mati. Ketika Yesus mengatakan Mesias akan menderita dan mati, muncul keraguan-raguan dari kalangan para murid yang selama ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dalam pengertian Mesias secara politik. Mesias yang dengan kehebatan dan kekuasaannya memimpin suatu kerajaan yang dinamakan kerajaan orang-orang Ibrani, yang dengan pasukan dan kuasanya akan memerangi kerajaan Romawi, mengalahkannya sehingga mereka terbebas dari kungkungan penjajahan Romawi. Dan sama dalam kerajaan Daud, ada kerajaan yang sangat luar biasa, yang megah di antara kerajaan-kerajaan yang lain. Ternyata pemahaman inilah yang digubah oleh Kristus. Bukan Mesias politik yang duduk di singgasana kerajaan duniawi dan kerajaan politik, bukan.
Tetapi Mesias yang nantinya memperoleh kemenangan di kayu salib dengan menderita dan mati, itulah kemenangan sejati. Itulah Mesias sejati yang memberi kemenangan bukan hanya kepada Kristus, tapi kepada manusia yang percaya kepadanya. Itulah yang sebenarnya mau ditekankan oleh Yesus juga di dalam proses yang kita baca pada saat ini. Yesus dimuliakan di atas gunung, atau sering disebut dengan kata transfigurasi. Proses perubahan Kristus yang digambarkan bercahaya, bahkan bajunya berkilauan ketika dia ada di atas gunung bertemu dengan Musa dan Elia. Nabi-nabi yang diakui sangat besar oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Ibrani. Setelah keraguan yang dimiliki oleh para murid mengenai identitas Yesus, betulkah dia adalah Mesias, masa Mesias mati, Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung dengan membawa ketiga murid di dalam lingkaran terdekat dari Yesus. Dan ketika mereka melihat itu, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, maka dinyatakanlah kemuliaan Yesus, bahwa memang benar-benar dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan demikian pula ketika melihat itu, Petrus yang adalah salah satu muridnya, memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda. Dia tetap ingin memiliki kemuliaan itu. Dia tetap ingin memegang cahaya itu. Bahkan ia ingin mengatakan, tetap dirikan tenda di sini, sehingga kami ingin menikmati cahaya itu. Tetapi ingat, tugas Kristus, tugas Mesias dan tugas Yesus bukan hanya stop di gunung itu. Bukan hanya bercahaya di gunung itu. Cahaya kemuliaan itu harus nampak di dalam kemuliaan pekerjaan dan pelayanannya, bahkan kematian di kayu salib. Dia terus turun gunung dan menuju Yerusalem, disalibkan mati bagi umat manusia. Tidak hanya berhenti di gunung. Petrus ingin hanya merasakan kemuliaan itu. Pertanyaannya adalah, apakah dia masih setia dan percaya ketika Yesus turun dari kemuliaan di atas gunung, masuk di dalam gunung penderitaan Golgota itu? Bapak Ibu yang dikasih, proses transfigurasi menekankan bahwa hentikan keraguan-raguanmu, hentikan kebingunganmu, hentikan pertanyaanmu yang mempertanyakan, betulkah Yesus adalah Mesias? Betulkah Yesus adalah Tuhan? Betul, dia adalah Tuhan. Petrus diyakinkan, tetapi dia ingin memiliki cahaya itu tetap sepanjang hidupnya. Padahal Yesus pun ingin mengatakan, hentikan pemahamanmu yang hanya memikirkan cahaya kemuliaan dari seorang Mesias. Mesias ini harus turun gunung dari cahayanya. Untuk apa? Menuju penderitaan. Pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Yesus telah meyakinkan bahwa dirinya adalah Mesias yang diurapi itu, Yesus telah menekankan bahwa dia adalah Tuhan, pertanyaannya, kalau Yesus begitu bercahaya dan mulia, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap hidup hina dengan dosa kita dan kegelapan kita? Apa kita masih mau tenggelam di dalam redupnya kehidupan kita yang mengikuti dosa dan hawa nafsu kita? Jika kita lihat Yesus begitu mulia, maka mulialah dirimu yang dianggap berharga oleh Tuhan. Jangan sia-siakan apa kehadirannya di tengah dunia ini. Bercahayalah di mana engkau hadir. Bercahayalah di mana engkau diutus. Bercahayalah di dalam tengah-tengah kehidupanmu. Betul, dalam cahayanya Yesus menampakkan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah bagi manusia. Tetapi Yesus harus turun gunung untuk hadir di dalam kehidupan nyata manusia, berjuang di dalam penderitaan untuk keselamatan manusia. Demikian pula aku. Betul, aku mengakui Yesus boleh dan mampu melakukan segala sesuatu karena dia Mesias. Tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi kita pun sebagai umatnya harus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Dengan hiruk pikuknya, dengan gumul juangnya, dan memikul salib masing-masing dari kita. Apakah kita yang telah diberi cahaya anugerah keselamatan itu
menuju jalan penderitaan itu masih memperoleh kemenangan sampai memegang salib itu sampai akhir hayat, atau stop di tengah-tengah? Aku pun harus turun gunung. Pengertiannya apa? Aku harus menghadapi berbagai macam gumul, juang, penderitaan, persoalan hidupku di tengah dunia ini yang merupakan jalan salibku. Yesus telah memperoleh kemenangan itu. Mati di kayu salib, tetapi dia bangkit. Saat ini, apakah di dalam jalan salibmu, kamu mampu untuk memikulnya itu sampai setia, menang dalam kehidupanmu, atau mundur? Jika Yesus demikian percaya dan mulia, jangan sia-siakan apa pekerjaannya dengan kehinaan, dengan keredupan, dan dengan kegelapan hidupku, dosaku, dan hawa nafsuku. Bercahayalah sebagaimana Yesus bercahaya dalam keteladanan kesaksianmu, walaupun kamu harus menjalani jalan salib itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersaat teduh sejenak. Gita Bakti 74, nama Yesus. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa dalam sorga atas segala kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini tidak berlalu begitu saja,
tetapi tetap tinggal dalam hati pikiran kami. Bahkan kami boleh hidupkan di dalam tingkah laku dan sikap hidup kami sehari-hari. Pada saat ini Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, yang bergumul dengan sakit yang mereka rasakan. Kami mohon jaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka. Terkhusus pada saat ini kami berdoa bagi Saudara Alfian Theophilinus, Bapak Yohanes Dalame, Saudara Joy Pakpahan, Bapak Martin Bulung, Anak Arsen, Ibu Dorce Malisa, Ibu Mistam, Ibu Lydia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta, Ibu Martina Sule, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sandalembang, Bapak Benyamin Tulak, Anak Caroline, Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Bapak Andarias Manda, Ibu Ani Cornelius, dan Bapak Teguh Irianto. Kami mohon tangan kuasa, jaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka. Memberi kekuatan, semangat, kesabaran, bahkan memberi pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Tuntun mereka, kuatkan mereka di dalam masa-masa pergumulan sakit mereka. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini harus menjalani isolasi mandiri akibat virus COVID-19. Kami mohon Tuhan topang kuatkan mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk dapat menghadapi virus ini, bahkan menjalani isolasi yang ada. Di dalam segala makanan, minuman, vitamin, suplemen yang ada, kami mohon Tuhan berkati itu semua, sehingga memberi kesembuhan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan hidup mereka, tantangan pergumulan yang harus mereka hadapi. Baik pergumulan di tengah kehidupan pribadi keluarga, pergumulan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk menyelesaikan studi tugas akhir mereka, bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul di tengah-tengah pelayanan tugas mereka, bahkan bergumul untuk memperoleh seorang anak di tengah kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan hadir menjamah mereka, menguatkan, menambahkan kesabaran, bahkan memberikan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu, demikian pula di Pos Pelkes Petra Prangat. Di dalam segala program kerja kerinduan pengharapan kami, dan juga di dalam segala tantangan pergumulan kami mohon Tuhan Yesus hadir menuntun, menopang, dan membimbing kami. Hadirkanlah sukacita persekutuan, hadirkanlah kasih di antara kami semua untuk saling melengkapi, menopang, membantu satu dengan lainnya. Kami berdoa bagi para pelayan kami, segenap diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia, tim kerja, tim multimedia, organis kantoria, pegawai kantor, dan koster. Kami mohon tuntunan Tuhan nyata bagi kami dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh melakukan hal yang baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan turut mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam 1 minggu berjalan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tambahkan sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan hikmat, pengertian, kedewasaan, kekuatan, kesehatan, kecerdasan, dan kepandaian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk proses pembangunan TK Yapendik pun juga pastori. Demikian pula pembangunan di Pos Pelkes Petra Prangat. Bimbingan Tuhan kami perlukan, sehingga segala tahapan dan proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat hingga daerah, pemimpin, abdi negara, pihak keamanan yang ada. Berikan mereka hikmat pengertian ya Bapa, sehingga kami sebagai masyarakat dapat bekerja sama untuk dapat menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, sejahtera secara nyata di tengah-tengah lingkungan kami, terkhusus di Kecamatan Marangkayu dan juga di Desa Sebuntal ini. Kami berdoa bagi segenap tenaga medis di tengah-tengah pandemi COVID-19 dalam pengabdian dan pelayanan mereka. Jaga mereka Bapa, lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, segala penyakit apapun itu juga, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi kami semua, keluarga kami dimanapun mereka berada,
orang tua kami, papa mama, kakek nenek kami, suami maupun istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Jaga lindungi kami Bapa, ikat kami dalam cinta kasih setia Tuhan yang menghindarkan kami dari mara bahaya. Baik itu sakit, kecelakaan, kejahatan apapun itu juga. Bapa di dalam sorga, bagi segenap perusahaan yang ada di sekitar kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan bagi mereka semua, baik segenap pemimpin dan karyawan yang ada, dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Jaga dan lindungi lingkungan perusahaan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 79, bait 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat Minggu 7 Februari 2021. Jadwal ibadah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Ibadah IHMPA dan IHMPT setiap hari Minggu pukul 7.30 WITA melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Ibadah keluarga akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Persiapan ibadah minggu, presbiter, kantoria, dan organis akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WITA. Dan rapat PHMJ dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 21 WITA. Persiapan ibadah rekaman, pelayanan PA dan PT setiap hari Minggu pukul 17 WITA. Sidang Majelis Jemaat Triwulan ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 11 WITA. Ibadah pelantikan dan perkenalan pengurus Yapendik tahun 2021 sampai 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 pukul 11 WITA, dan ibadah ini akan dilaksanakan secara tatap muka, dan ibadah ini khusus diikuti oleh pengurus Yapendik lama dan pengurus Yapendik baru. Mohon pengertiannya. Diinformasikan tutup buku laporan keuangan dan lain-lain setiap hari Jumat. Ucapan syukur dan terima kasih. Dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum dan lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Presbiter dan segenap jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Franklin M. Tamrin, pengisi puji-pujian, kantoria, pemain musik, operator multimedia, koster, dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
dalam bangsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.